Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggolongan hukum. Kelompok kami mendapatkan penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, cara mempertahankannya, dan berdasarkan sifatnya. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Dari segi waktu berlakunya, maka hukum dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum positif atau ius constitutum merupakan hukum yang berlaku saat ini dan pada suatu masyarakat tertentu dan pada suatu daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kedua, hukum negatif atau ius constituendum merupakan hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Contohnya, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tempat kewarganegaraan. Hukum alam merupakan hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk negara bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun. Contohnya keadilan. Yang kedua, saya akan menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum menurut cara mempertahankannya dibagi dalam hukum material. Hukum material, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan-larangan. Contoh, hukum pidana, hukum perdata, sama hukum dagana. Kedua, hukum formil atau hukum proses atau hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau hukum peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi keputusan. Contohnya, hukum acara pidana, hukum acara peradilan, atau usaha negara. Saya akan membacakan hukum berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Hukum berdasarkan sifatnya. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, bersangkutan dengan pewarisan ab intesto atau pewarisan undang-undang. Baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Sekian dari kelompok kami, semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.